Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya di channel Jimmy ID. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia, khususnya pada sebab faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kesetimbangan dinamis. Ini adalah lanjutannya. Pertemuan kali ini kita berada di KD 3.9, yakni menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Di sini nanti kita akan menganalisis apa saja dan mengapa itu bisa mempengaruhi kesetimbangan. Nah, kemarin sudah kita pahami bahwasanya yang dinamakan kesetimbangan dinamis itu terjadi ketika laju pembentukan menjadi produk itu sama dengan laju peruraian dari produk menjadi bereaksi semacam itu. Nah, pergeseran reaksi kimia itu bisa dirubah, artinya bisa sesuai keinginan, mau bergeser ke kanan atau dibuat bergeser ke kiri. Nah, sebelum lebih lanjut kita mempelajari itu, kita lihat dulu ini asas Le Chatelier. Jika terhadap suatu sistem kesetimbangan diberikan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Ya, semacam ini. Jika konsentrasi gas karbon dioksida diperbesar dengan reaksi ini, dari sini CO2 bereaksi H2O menjadi H2CO3. Jika konsentrasi gas karbon dioksida diperbesar, maka kesetimbangan akan terganggu. Karbon dioksida diperbesar. Nah, kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah hidrogen karbonat, ya kan, bergeser ke kanan sini. Asam karbonat. Kemudian akan terbentuk kembali kesetimbangan baru dalam rangka mengatasi adanya perubahan tersebut. Jadi ketika ini banyak terbentuk, terurai, ketika tidak ada pengkondisian, akhirnya H2CO3 ini pun juga bisa terurai menjadi CO2 dan H2O. Sebaliknya, jika konsentrasi hidrogen karbonat diperbesar, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah gas karbon dioksida. Jadi kalau CO2 ditambah, reaksi akan bergeser ke sini. Dan sebaliknya, jika H2CO3 yang ditambah akan bergeser ke sini, ke kiri. Perlu diketahui bahwa selama suhu tetap dijaga, maka nilai tetapan kesetimbangan tidak akan berubah. Kesetimbangan hanya mengalami pergeseran, sedangkan nilai tetapan akan tetap semacam itu. Jadi intinya nanti bergeser kemana ya tergantung mana ya. Kalau ditambah kiri berarti akan ke kanan, tambah yang kanan akan ke kiri. Oke, ini perubahan. Pengaruh yang pertama yaitu konsentrasi. Selanjutnya perubahan suhu. Di suhu ini juga berpengaruh terhadap tetapan kesetimbangan. Sebagaimana dengan perubahan konsentrasi, menurut Le Chatelier,
bahwa apabila suhu dinaikkan maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang memerlukan panas atau endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang mengeluarkan panas atau exotherm. Misal reaksi pembentukan gas SO3 yang bersifat exotherm berikut. Ini. 2 dibakar menjadi SO3 dan sejumlah kalori. Pada reaksi kesetimbangan ini, reaksi pembentukan SO3 merupakan reaksi yang mengeluarkan panas. Melepaskan panas apabila pada kesetimbangan tersebut dilakukan perubahan suhu, semisal suhu dinaikkan, maka sistem berusaha mengatasi perubahan suhu tersebut dengan cara menyerap panas yang diberikan. Dengan demikian kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Sedangkan jika suhu diturunkan maka sistem kesetimbangan akan bergeser ke arah exotherm. Dalam hal ini membentuk produk. Jadi ketika suhu dinaikkan akan mengarah ke endotherm, ketika diturunkan akan mengarah ya ke exotherm. Nah, untuk mengetahui reaksi kimia itu berlangsung exotherm atau endotherm, biasanya di belakang sini dituliskan entalpinya atau kalornya. Delta hanya kalau positif itu endotherm, kalau negatif itu exotherm. Yang ketiga, nah ini perubahan tekanan volume. Perubahan tekanan atau perubahan volume. Nah, tekanan dan volume ini berbanding terbalik, artinya jika tekanannya besar, volumenya kecil, atau sebaliknya, bila tekanannya kecil, volumenya akan besar. Menurut asal Lekatlir, jika tekanan dalam sistem kesetimbangan dirubah, maka sistem akan mengadakan aksi agar pengaruh tersebut berkurang. Perubahan tekanan tidak akan mengubah nilai ketetapan kesetimbangan, karena pada sistem ini suhu tetap dijaga. Jadi semacam ini, atau kita melihat kondisi ini tekanannya besar, volumenya besar. Ini tekanannya kecil, volumenya kecil. Ini tekanannya kecil, volumenya besar. Ditunjuk contohnya adalah yang birunya adalah N2, merah adalah H3. Jadi semacam ini kesetimbangan mula-mula. Jadi ketika diberikan tekanan atau volume diperkecil, pembentukan produknya semacam ini. Setelah volume diperkecil sehingga akan memperbanyak produknya. Kita lihat NH3 nya ini lebih banyak. Nah, ini perlakuannya. Atau contohnya semacam ini kalau dalam hitungan matematiknya bisa dipelajari seperti ini. Pada sistem misalnya reaksi ini NO2 menjadi N2O4. Pada sistem ini jika tekanan sistem diperbesar maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang memiliki jumlah mol lebih kecil. Jadi, kalau tekanan diperbesar akan ke jumlah mol yang kecil. Jika tekanan diperbesar, sistem akan bergeser ke arah gas N2O4. Jadi kalau tekanan diperbesar, ini molnya bisa dilihat dari koefisien. Ini 2, ini 1. Kalau tekanan diperbesar berarti ke arah yang kecil. Kalau tekanan diperkecil ke arah yang besar, sebaliknya. Selanjutnya ini HI menjadi I2 dan H2. Perlu diingat untuk ini yang langsung hanya dalam keadaan gas, padat dan cair itu tidak dihitung, masuk ke dalam perhitungan untuk menghitung jumlah molnya. Untuk reaksi tersebut, jika reaksi diperbesar atau diperkecil maka tidak akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan. Khusus untuk semacam ini, tekanan diperbesar atau diperkecil itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi kesetimbangan. Kenapa? Karena jumlah mol sebelah kiri sama sebelah kanan sama. Ini
ini jumlahnya 2, ini jumlahnya 2. Oke, itu tadi faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Nah, ini ada contohnya, misal semacam ini. Suatu kesetimbangan kimia yang bersifat endoterm, nah ini endoterm, dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini endoterm, jadi menyerap energi. Bagaimana pengaruh kesetimbangan jika pada sistem tersebut dilakukan penambahan Cl? Penambahan Cl bagaimana? Kalau konsentrasinya ditambah Cl akan bergeser ke sini, kiri, tambah Cl ke kiri. Oke, tekanan dinaikkan. Kalau tekanan dinaikkan akan bergeser ke jumlah mol yang kecil. Kita lihat jumlah molnya. Sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2. Ini 1, ini 1, 2. Tekanan dinaikkan ke jumlah mol yang kecil, jadi ke arah PCl. Panas diturunkan, ke suhu diturunkan. Suhu diturunkan ke arah exotherm. Jadi langsung kalau ke sana endoterm, kalau diturunkan ke exotherm berarti ke arah PCl. Konsentrasi PCl3 diperkecil. Jadi kalau ini diperkecil, gimana? Ya dari besar ke kecil, jadi ke arah sini, ke arah kanan. Reaksi kesetimbangan bergeser ke semacam ini. Oke, selanjutnya ini kita tunjukkan aplikasi penggunaan kesetimbangan kimia. Yang pertama adalah pada pembuatan amonia. Ini dalam industri, jadi semacam ini N2 3H2 menjadi 2NH3. Dalam industri, untuk meningkatkan efisiensi produk, maka kesetimbangan kimia dapat dimanipulasi dengan menambah konsentrasi reaktan, memperbesar tekanan, dan menurunkan suhu yang dimaksudkan untuk menggeser reaksi darah produk sehingga dihasilkan produk yang lebih tinggi dengan waktu yang minim. Selain dengan kesetimbangan, katalis juga dapat ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi. Jadi seperti ini proses pembentukan amonia. Nah, ini adalah air, ada proses sehingga ada dihasilkan nitrogen. Proses selanjutnya, nah ini adalah di sini N2H2NH3. Jadi di sini ketika amonia masuk ke sini, ini akan diisolasi. Kalau tidak diisolasi, nanti akan juga terjadi peruraian lagi. Jadi diisolasi sehingga produk amonia ini tidak terurai menjadi N2 dan H2. Untuk H2 dan N2 yang tidak bereaksi menjadi NH3, ini akan di sini dan kembali lagi dalam reaktor untuk NH3, dan NH3 di sini masuk diisolasi lagi. Proses pembentukan NH3 dalam industri. Kemudian ini adalah bahan dasar untuk membuat Selanjutnya ini aplikasi kesetimbangan kimia dalam siklus oksigen pada tubuh manusia. Masih ingat pada proses respirasi, ya manusia itu menghirup. Jadi yang masuk itu adalah oksigen, yang keluar adalah CO2. Ketika kita bernafas secara tidak sadar, kita juga menerapkan sistem kesetimbangan kimia. Oksigen bebas akan dihirup oleh manusia untuk masuk ke paru-paru dan akan diikat oleh hemoglobin. Dalam pengikatan ini terjadi reaksi antara hemoglobin dengan oksigen yang akan membentuk oksihemoglobin dengan melalui sistem kesetimbangan semacam ini. Jadi oksigen ini akan diikat oleh hemoglobin di dalam darah untuk HbO2
Jadi untuk sampai bisa digunakan, jadi ketika ini sudah terbentuk, supaya oksigen dalam tubuh kita itu stabil. Nah ini nanti kalau oksigen dalam tubuh kita ini berkurang, nah ini HbO2 ini dalam darah ini akan terurai lagi menjadi Hb, dan ini yang menjaga kesetimbangan oksigen dalam tubuh kita. Jadi pada paru-paru terjadi pengiriman oksigen, maka konsentrasi oksigen akan tinggi sehingga kesetimbangan pada paru-paru akan bergeser ke arah produk atau kanan. Sedangkan pada sel atau jaringan di mana oksigen akan disalurkan oleh hemoglobin, maka konsentrasi oksigen dalam darah akan berkurang sehingga kesetimbangan akan berbalik ke arah itu. Nah, ini juga ada aplikasi kesetimbangan kimia, jadi mengatur pH dalam darah manusia. Nah, kita tahu ketika darah kita itu terlalu asam dan terlalu basa, ini juga akan berbahaya sekali. Selain dalam pernapasan, prinsip kesetimbangan juga diterapkan dalam pengaturan pH darah dalam tubuh manusia. Tepatnya darah terdapat larutan penyangga atau buffer. Nanti kita bahas di semester kedua, apa itu larutan penyangga atau larutan buffer. Yaitu larutan dapat mempertahankan pH darah. Dalam kondisi normal pH darah kita ini adalah 7,4 sampai 7,8. Nah, larutan sebagai penyangga itu adalah campuran adalah H2CO3 dan ion HCO3, di mana keberadaan larutan tersebut juga dipengaruhi oleh pembentukan CO2 hasil respirasi sel. Oke, semacam ini. Ketika darah dalam suasana basah, maka jumlah ion H sedikit sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Jika dalam darah berada dalam suasana asam, maka ion H akan semakin banyak sehingga menyebabkan reaksi kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Dalam pengaturan pH darah, asam karbonat akan menurunkan pH darah sedangkan HCO3 akan menaikkan pH. Jadi CO2 itu dalam tubuh kita pun ini juga pengaturannya juga agar setimbang, karena ini juga terlalu banyak kadar oksigen dalam tubuh kita ini juga banyak sekali. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Bila ada pertanyaan atau kurang jelas, nanti bisa dituliskan di kolom komentar di channel ini atau pada video ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tombol lonceng di sebelah kanannya agar tidak tertinggal info-info terbaru atau update terbaru dari channel Kimia ID. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.